A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zariyat ayat 31 sampai ayat 51, ini panjang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, melanjutkan minggu yang lalu kisah Nabi Ibrahim yang berjumpa tamu-tamunya malaikat, tamu yang datang ke Nabi Ibrahim, para malaikat tamu itu. Qala, Nabi Ibrahim berkata, fama khatbukum ayyuhal mursalun, apakah urusan kalian wahai para utusan? Ya, maksudnya apa sya'nikum, apa kepentingan kalian, apa maksud tujuan kalian datang ke rumah saya ya. Nah, ini ayat dijelaskan dalam surah Hud. Jadi namanya tafsir ayat bil ayat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ja'in Ibrahim rau'u wa ja'athul busra yujadiluna fi qaumi lutin inna Ibrahim halimun awwahun munib. Ya Ibrahim a'rid an haja innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, ya, karena bukan sembarangan tamunya malaikat. Yang kita tahu kemarin dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, malaikat Jibril, malaikat Israfil dan Ijrail. Jadi 3 malaikat datang langsung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan suguhan, yaitu sapi yang dimasak. Tapi anehnya ini utusan-utusan ini ya, bukan karena nggak tahu kan, kirain manusia biasa, nggak dicolek, nggak dimakan, nggak di ya, ternyata bukan manusia. Kalau manusia pasti senang dong disuguhi makanan yang nikmat, tapi malaikat ini yang datang. Nah, ketika rasa takut Nabi Ibrahim hilang, yang datang itu malaikat, dia gembira senangnya datang kedatangan malaikat. Lalu malaikat itu menjawab bahwa dia datang tentang kisahnya, tentang kaumnya Nabi Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut. Jadi zamannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini satu waktu, satu masa. Inilah bedanya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah itu kan untuk semesta alam. Nah, kalau nabi-nabi yang lalu itu bisa jadi di waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Kalau Nabi Lut di tempatnya namanya daerah Sodom, kalau Nabi Ibrahim di Mekah, ya, atau di Palestina, ya, maksud di Palestina. Di Mekah itu ketika membawa istrinya Hajar dan Ismail, ya, ditinggalkan di Mekah waktu itu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ini di Palestina. Nah, Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan dia datang itu memberitahukan bahwa nanti akan datang azab Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Qala fama khatum ayyuhal mursalun, gitu kan. Apakah urusanmu? Apakah urusanmu dan tugas yang menyebabkan kamu ini hai malaikat datang kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Lalu malaikat itu menjawab, qalu, malaikat itu menjawab, inna ursilna ila qaumi mujrimin. Kami diutus Allah kepada kaum yang mujrimin, kaum yang melakukan maksiat yang keterlaluan. Nah, mujrimin ini artinya orang yang sudah keterlaluan dalam kemaksiatan, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam melakukan tindakan bukan hanya menyekutukan Allah, tapi melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan, yaitu homoseksual, ya, ngadu anggar lah gitu, istilahnya begitu ya, laki-laki senang dengan laki-laki.
Dan harus diingat bahwa malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim itu sama dengan malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Sama malaikatnya, cuma dengan bentuk manusia, wajah yang tampan. Inilah yang membuat kaum Nabi Lut itu senang, kan dilaporkan oleh istrinya. Nih di rumah saya tuh ada tuh laki-laki ganteng, pemuda-pemuda tampan, silakan datang. Oh, padahal yang datang itu bukan manusia. Jadinya makanya istri Nabi Lut ini salah satu istri yang diajab oleh Allah. Ya, jadi istri Nabi yang durhaka kepada Allah adalah istri Nabi Lut alaihissalam, istri Nabi Lut. Jadi makanya ada wanita yang soleh, suaminya toleh, durhaka. Ada wanita yang durhaka, suaminya soleh. Ada anak yang durhaka, suaminya soleh. Contohnya Nabi Nuh, anaknya yang durhaka. Firaun, istrinya yang solehah. Ya, itu Asyah itu kan. Kemudian Nabi Lut ini, Nabi Lut istri yang maksiat kepada Allah. Yang memberitahukan bahwa di rumah itu ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Pasti kalian pada suka. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud adalah kafirinahum kaum Lut. Mujrimin ini adalah kaum orang-orang kafir, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, itu. Mari kita lihat dalam tafsirnya apa namanya? Oh, tidak ada penjelasan yang lengkap ya, hanya mengatakan yang dimaksud mujrimin ini adalah kaumnya Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami kirimkan, timpakan kepada mereka, siapa ini? Kaum Nabi Lut, hijaratan, batu-batu min tin, dari tin, dari tanah yang dibakar di atas api. Ya. Jadi masbuhun bin nar, yang dibakar oleh api neraka. Jadi batu-batu yang keras, tanah yang keras dibakar oleh api neraka. Ya. Kita pernah mendengar kisahnya Abraha. Ya kan? Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fital wa arsala lahum tayran ababil tarmihim bihi jaratim min sijj. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Min sijil. Ya itu sama dengan ini. Jadi sijil itu juga sama dengan min tin. Ya, tin yang dimaksud adalah batu yang sangat keras. Ya. Kemudian ada kalimat musawwamatan. Kalau musawwamatan itu artinya dalam tafsir Ibnu Katsir diberikan tanda-tanda masing-masing orang yang akan kena. Jadi setiap batu itu udah namanya Fulan bin Fulan. Jadi nggak bakal meleset gitu. Jadi batunya itu sudah pasti kena kepada orang yang maksiat itu. Dan itu terjadi ketika orang melakukan memang lagi pesta homoseks gitu. Auzubillah. Pestanya kaum Nabi Lut itu melakukan tindakan kayak binatang gitu. Lagi sedang begituan lah, kemaksiatan yang luar biasa. Lalu batunya itu yang sudah musawwamatan diberikan tanda sesuai dengan nama yang akan terkena. Jadi nggak bakal meleset, Pak. Nggak bakal meleset batunya itu. Makanya disebut dengan kalimat musawwamatan. Sudah ditandai. Ini dalam ayat 34. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai, ya ditandai apa namanya, batu-batu tadi sesuai dengan namanya di sisi Allah lil muslimin, bagi orang yang musrifin, melampaui batas dalam kemaksiatan, musrifin namanya. Ya, mu'allaqatun 'alaiha ismun. Ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain juga sama. Jadi batu itu diberikan tanda-tanda dengan nama-nama yang memang yang melakukan kemaksiatan. Ya, yang musrifin bi ityanihim az-zukur ma'al kufrihim.
mereka melakukan tindakan homoseksual dan mereka melakukan tindakan kemaksiatan, ya, musawwamatan. Kemudian dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, makasih. Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu bi an fiha unajjiyanna wa ahlahu illa imratahu kanat minal ghabirin. Berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada nabi namanya Nabi Lut. Lalu malaikat berkata, kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh akan menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Nabi Lut, keluarganya, umatnya, pengikutnya yang mengikuti Nabi Lut, kecuali istrinya, ya, illa muratahu, kecuali istrinya. Nah, istrinya nih, illa muratahu, kecuali istrinya. Kenapa? Kanat minal ghabirin, karena istri itu termasuk orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, makanya di ayat ini juga mana nih? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fa wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Kami keluarkan siapa-siapa yang berada dalam kota itu, kota Sodom tadi, ya, dari orang-orang yang beriman. Jadi sebelum diberikan azab, sebelum diturunkan azab dari Allah berupa batu-batu dari sijin, tin, jadi tanah yang sudah dibakar oleh api neraka, itu di apa dulu? Dikeluarkan dulu. Ya, ya, dikeluarkan dulu orang-orang yang taat, yang ikut kepada Nabi Lut. Ya, mereka ini adalah keluarganya, umatnya yang tidak melakukan tindakan apa? Tindakan seperti ini, tindakan homoseksual ini. Ya, semuanya ikut tuh. Nah, kapan keluarnya? Di ayat lain atau di penjelasan tafsir lain itu ketika sekitar jam 3-an, jam 2-an lah. Ya, di waktu-waktu orang sedang maksiat, ya. Kemudian Nabi Lut dan umatnya, keluarganya yang taat kepada Allah itu keluar dari kota itu. Jadi keluar dulu, gak langsung diberikan azab, Pak. Tidak diberikan azab, ya. Pawajadna fiha ghayra baiti minal muslimin. Maka tidak kami dapati dalam negeri itu kecuali rumah dari orang-orang yang muslimin. Jadi orang-orang yang muslimin ini keluar, ya. Jadi artinya dia keluar dari rumahnya mengikuti Nabi Lut, hijrah ke tempat yang aman. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-azabal alim. Dan kami tinggalkan di dalam negeri itu ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, kepada orang-orang yang takut akan azab yang sangat pedih, azabal alim. Artinya sebagai pelajaran tentang Allah turunkan azab dari batu tanah yang keras dari neraka yang kami timpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, bekasnya mereka itu berbau busuk, kotor, ya, karena mereka melakukan tindakan. Jadi sedang begituan, Pak. Coba aja lihat di Google ya, bagaimana umat Nabi Lut yang sampai sekarang kelihatan jadi patung-patung yang sedang melakukan tindakan homoseksual itu, ya. Jadi inilah dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, Nabi Muhammad, kita semua umatnya mengetahui, oh ternyata kejadiannya seperti itu, ya. Kejadian seperti itu, ya, bagaimana umat Nabi Lut itu Allah hancurkan, ya, dengan batu dari neraka, ya, dibakar dari api neraka. Lalu nama-namanya sudah dipastikan tidak akan meleset sesuai dengan orang yang melakukan kemaksiatan itu. Ini, ya.
Jadi alladzina lillazi khafana al-azab al-alim. Kemudian sudah selesai ya. Jadi ini tidak tidak komplit memang penjelasannya, hanya penjelasan tentang kisah Nabi Lut seperti ini. Nah sekarang kisah baru lagi, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi di ayat yang 38 ini kisah Nabi Musa, ya. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika kami mengutusnya, ya Nabi Musa kepada Fir'aun, ya Fir'aun ini bisultanin mubin, dengan bukti-bukti yang jelas. Apa bukti-bukti yang jelas itu? Adalah dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sultanin mubin adalah bukti nyata yang jelas bahwa Nabi Musa ini adalah seorang nabi dan rasul, ya, nabi dan rasul, ya. Ayat 38 ya, ayat 38 Allah jelaskan bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam ini diulang lagi nih. Dalam ayat-ayat lain juga kita sudah mengenal Nabi Musa ini memang menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang luar biasa zalimnya. Dalam sejarah dia raja yang bukan sekadar zalim tapi juga ngaku sebagai Tuhan. Ana Rabbul A'la, saya Tuhan yang maha tinggi itu. Karena dia naik ke bangunan yang tinggi, pencakar langit, dia ngomong itu ke rakyatnya, sayalah Tuhan yang maha tinggi. Saking sombongnya itu Fir'aun. Setan aja nggak pernah ngaku Tuhan. Jadi lebih jahat daripada setan. Iblis walaupun dia dikeluarkan dari surga, nggak pernah dia ngaku Tuhan. Hebat banget Fir'aun dia. Jadi lebih hebat dari iblis ya, ngaku Tuhan. Nah, anehnya yang menarik adalah istrinya itu adalah istri yang taat kepada Allah. Istri Fir'aun ini. Ya. Fatawalla birukni qala sairum mubi au majnun. Kemudian Fir'aun ini berpaling, artinya tidak beriman kepada Allah, biruknihi dengan bala tentaranya, dengan pasukannya. Wa qala, dan Fir'aun berkata, sahirun au majnun, Musa itu seorang tukang sihir atau orang yang gila. Nah, jadi ucapan-ucapan gila itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi memang seluruh pemimpin-pemimpin yang zalim itu kalau Nabi diutus oleh Allah itu ngomongnya begitu, nggak jauh dari sihir, nggak jauh dari gila. Nah inilah yang dikatakan oleh Fir'aun begitu. Ya, jadi Musa itu dikatakan orang tukang sihir karena bisa menjadikan tongkat menjadi menjadi ular gitu, ya, dikatakan tukang sihir itu, atau seorang yang gila, ya, dikatakan seorang yang gila. Inilah ya ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang memang menghadapi umat-umatnya, dan dalam sejarah seperti itu, ya, umat-umat itu mengatakan sama gitu kan. Nabi kita Muhammad SAW pun begitu, dikatakan orang gila. Ketika pulang Isra Mi'raj lalu menceritakan kisahnya kepada kaumnya, itu kan ada 3 kelompok kan, ada yang percaya, yang yakin, ada yang ragu-ragu, ada yang kafir, makin kurang ajar. Kalau yakin, yaitu kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang munafik, yang ragu-ragu, ya kau begini aneh. Dulu benar-benar kita beriman kepada Allah, tapi sekarang kok Muhammad itu menceritakan sesuatu yang gak masuk akal katanya. Inilah ragu-ragu di munafik. Nah yang gak percaya makin kafir. Dan bahkan Rasulullah dikatakan sebagai orang gila. Dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Al-Amin, yang dipercaya, yang jujur. Setelah peristiwa Isra Mi'raj dirubah gelarnya, Al-Majnun, gila. Nah begitu juga Fir'aun mengatakan kepada Musa ini sebagai orang yang sahirun, tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Aneh nih, sihir atau
Gila. Inilah ungkapan-ungkapan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya 40 ya. Wa khajnahu wa junudahu fanamaznahum fil yammi wa huwa mulim. Lalu kami Allah menyiksanya. Siapa dia? Yaitu Fir'aun, wa jundahu, dan bala tentaranya. Allah menghukum Fir'aun dan bala tentaranya. Fanabaznahu, lalu kami lemparkan mereka, lalu masuk lemparkan, ditenggelamkan, fil yami, di dalam lautan, wa huwa mulim, dan dia Fir'aun dalam keadaan tercela, terhina. Jadi Allah tenggelamkan. Kita tahu ketika Nabi Musa dan Bani Israel yang taat kepada Allah hijrah karena menghadapi pemimpin yang zalim itu, ya, dengan cara hijrah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa, sama seperti Rasulullah SAW lakukan kan, dari Mekah ke Madinah kan hijrah. Ya, itu juga dilakukan oleh Musa, Nabi Musa dan umatnya. Tetapi di depannya itu Laut Merah, di belakang Fir'aun bala tentaranya. Allah perintahkan tongkat yang dipegang Nabi Musa untuk dilemparkan ke laut, maka laut terbelah dua. Lalu Nabi Musa dan umatnya, ya, melewati laut itu dengan tidak kebasan sedikit pun. Ya, lautnya terbelah dua. Sampai di daratan itu Fir'aun ngejar terus tuh, nggak tahu dah, yang penting dia ngejar. Nah, ini kan terbuka lautan, dia ikutin tuh. Nah, ketika Nabi Musa dan umatnya sampai di daratan, ya, akhirnya laut yang ada di tengah-tengah itu, Fir'aun bala tentara nyatu lagi. Nah, ketika nyatu lagi semuanya tenggelam, semuanya mati, ya. Ya, kalau difilmkan oleh Hollywood itu aneh, ya. Itu Fir'aun gak tenggelam, hidup. Ya, ini aneh dia. Inilah orang-orang Yahudi nih, ngarang-ngarang sendiri. Ya, padahal mah dalam Al-Qur'an tenggelamkan. Di sini ayatnya apa? Fanabaznahum, lemparkan, kami tenggelamkan. Kami tenggelamkan di lautan dan dalam keadaan hina, dalam keadaan tercela. Ya. Itulah, ya, akibat orang yang tidak taat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kisah yang berikutnya ini ayatnya ganti-ganti di kisahnya. Ya, tadi dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi Musa. Nah, sekarang kaum Ad. Ya, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan di dalam kaum Ad, kisah kaum Ad. Ya, sekarang kaum Ad. Kaum Ad ini adalah termasuk Nabi Saleh alaihissalam. Iz arsalna 'alaihim riha, ketika kami kirimkan kepada mereka kaum Ad ini angin yang aqim, yang membinasakan. Nah, mungkin semacam angin puting beliung lah, ya, yang belum lama tuh. Kemarin di daerah Jampang itu, daerah sana itu angin yang sangat luar biasa tuh, ya. Kalau sekarang mungkin kalau di Amerika namanya angin tornado, ya, angin puyuh, angin puting beliung. Ya, ayat 41, ya. Jadi Allah kirimkan kaum Ad ini, ya, angin yang bisa membinasakan. Ya, mana nih Al-Aqim? Ya, Aqim ini adalah yang membinasakan, angin yang merusak dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 42, ya, ma tajaru min syai'in atas alaihi illa ja'alathu karramim. Ya, angin tadi itu, angin yang sangat dahsyat tadi, ma tajaru, tidak membiarkan, min syai'in, seorang pun, sedikit pun, atas yang melanda alaihi kepadanya, illa, kecuali
jalat hurqarramim, ia menjadikan dengan angin itu hancur seperti debu, serbuk debu. Saking dahsyatnya angin itu, kalau orang kena angin ini mati. Matinya bukan sekedar mati, matinya itu kalbalil mitkot, ya. Ya, jadi seperti barang rongsokan yang tercabik-cabik, seperti serbuk lah, hancur lebur. Jadi anginnya sangat keras, saking, ya mungkin bukan seperti angin puting beliung, ya, angin yang lebih dahsyat dari itu. Ya, mari kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu ketika Abu Udailah Ibnu Wahab menceritakan, Abdullah Ibnu Wahab, ya, yaitu dari Ibnu Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, apa sabdanya? Ar-rihu musahharatun minas saniyati, yakni minal ardi saniyah. Angin yang dahsyat itu bersumber dari bumi lapis yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad, Dia perintahkan kepada malaikat penjaga angin agar mengirimkan kepada angin yang dahsyat yang dapat membinasakan mereka. Malaikat penjaga angin bertanya, "Ya Allah, aku akan mengirimkan kepada mereka angin yang dahsyat sebesar lubang hidung banteng." Ya, sekedar gimana tuh? Lubang hidung banteng. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya sapilah. Jangan, kalau begitu kamu membalikkan bumi. Ya, kata Allah, kalau itu terjadi, kata Allah, jangan. Kalau itu kamu lakukan, bumi akan dibalikkan bersama ada seluruh penduduknya. Tapi kirimkanlah kepada mereka sebesar lubang cincin. Cincin yang sangat kecil, ya, lubang cincin. Hal ini yang dimaksud dalam firman Allah, angin yang tidak membiarkan sesuatu pun melainkan semuanya seperti bubuk. Ini di dalam hadis Ibnu Hatim, Abi Hatim, ya. Artinya anginnya jangan sampai angin kebesaran, angin yang kecil saja. Angin kecil aja sudah dahsyatnya luar biasa. Ya, nusirtu bisiba qaulikat adun bidur. Aku diberikan pertolongan dengan angin yang di kaum Ad dibinasakan dengan air, dengan angin yang membinasakan. Nah, ini kaum Ad ini kaum yang Allah hancurkan dengan angin, ya. Ma tajaru min syai'in atas alaihi ila jalt karramim. Sudah. Kemudian kisah selanjutnya sekarang. Banyak banget kisahnya, ya. Sekarang kisah tentang kaum Samud. Memang di surah Az-Zariyat tidak spesifik kisah Nabi satu saja, tapi beberapa nabi. Tapi memang singkat-singkat ceritanya, ya. Wa bi Samuda, kaum Samud sekarang, kaum Samud. Izqila lahum tamatta'u hatta hin. Ketika dikatakan bagi mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Silakan, hai kaum Samud, bersenang-senanglah, ya, bersenang-senang dalam kemaksiatan, Nauzubillah, silakan sampai waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Yaitu pada waktu yang Allah berikan ajal dengan musibah yang dahsyat. Jadi kaum Samud ini, ya diperintahkan Allah, silakan kalian senang-senang di rumah kalian, silakan senang-senanglah kalian, ya, sampai beberapa hari, sampai 3 hari diceritakan dalam tafsir. 3 hari kaum Samud ini bersenang-senang, senang-senang dengan kemaksiatannya, dengan zinanya, dengan judinya, dengan syiriknya, menyekutukan Allahnya. Bersenang-senang mereka tuh 3 hari 3 malam. Ya, sama nanti nih malam tahun baru nih, orang-orang pada bersenang-senang. Ya, pada bakar-bakaran katanya. Bakar ikan, bakar jagung, bakar ayam, bakar rumah gitu. Kalau kita bakar dosa aja, ya Pak, ya. Ya, tidur habis isya, bangun jam 3. Nah, itu yang paling penting, taubat, istighfar.
Ya, makanya kalau seluruh dunia ya begadang semalam suntuk tidak ada manfaatnya, nah makanya kita berjasa ada kaum-kaum yang pada malam itu taubat, istighfar, zikir, muhasabah. Seandainya semuanya melakukan maksiat, kalau malaikat Israfil ikut-ikutan niup trompet, bahaya ini. Auzubillahi min dzalik. Ya kan? Allahu Akbar. Udahlah. Tapi kadang-kadang kita juga susah juga tidur ya, Pak. Iya, susah tidurnya. Ya itu berisik di mana-mana, ya Allah itu. Kadang-kadang jam 12 tuh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Wah, Akbar. Ya. Nah ini. Nah 3 hari, jadi bukan hanya semalam Pak, 3 hari 3 malam kaum Samud ini bersenang-senang. Silakan kalian bersenang-senang, kaum Samud ini selama 3 hari 3 malam. Jadi sampai waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhajat humus sa'iqatu fahum yanzurun. Lalu fa'atau, ya mereka ini angkuh, sombong. Mereka sombong, mereka angkuh an irabim dari perintah Allah Tuhan mereka. Lalu kami apa? Nah, bagaimana nih Allah turunkan azab dengan apa nih? Hujat humus soikoh. Kami sambarkan mereka dengan petir, dengan geledek yang sangat dahsyat. Wahum yanzurun, dan mereka melihat petir itu. Dan anehnya petir itu terjadi di siang hari, bukan di malam hari. Ya, di siang bolong lah itu ya, saking siangnya. Allah akbar walillahillah. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Jadi mereka ini ketika bangun pagi hari, siang hari, aneh, kok petirnya luar biasa dahsyatnya. Jangankan kena petir, nggak kena saja, telinganya itu pada budek. Saking kencengnya suara petir itu, nggak bisa menolong diri sendiri mereka dari azab yang sangat mereka. Ya, jadi tadi kan ada namanya batu yang ditimpakan kaum Lut, kemudian kaum Ad dengan apa tadi? Ya, kaum Ad ini dengan musibah dengan apa tadi? Ya, dengan siksaan yang sangat dahsyat, ya, dengan angin puting beliung yang dahsyat, kemudian Fir'aun ditenggelamkan, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu sekarang kaum Samud, ya, kaum Ad dulu, kaum Ad ini dengan angin, kemudian kaum Samud dengan petir yang sangat dahsyat. Ya, saking dahsyatnya orang mendengarnya saja sudah sampai budek. Ya, sampai sudah saking dahsyatnya itu. Mereka teriak, ya. Dalam tafsir Jalalain malah kan dijelaskan ketika petir menyambar mereka itu teriakan yang saking dahsyatnya. Ya, saking dahsyatnya, ya sampai suaranya itu habis, ya mereka saking dahsyatnya ketika petir itu menyambar mereka. Ya, famastatu min qiyamin aw ma kanu muntasirin. Mereka tidak mampu berdiri, nggak mampu bangun karena saking dahsyatnya mendengar suara petir tadi. Wa ma kanu muntasirin, dan mereka tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa menolong diri sendiri mereka. Jadi bangun aja susah, saking begitu dahsyatnya petir yang menyabar kaum Samud ini. Nauzubillah. Ya, itu petir. Kemudian sekarang apalagi nih? Wa qaum Nuh, sekarang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Min qablu, sebelum mereka. Sebenarnya Nabi Nuh ini awal-awal ya. Sebelum kaum Lut, sebelum kaum Samud, sebelum kaum Ad, kaum Nabi Nuh. Innahum kanu qauman fasikin. Kaumnya inilah kaum yang fasik. Kaum yang durhaka kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kisahnya ini? Ya, kaum Nabi Nuh ini, ya, kita tahu mereka ini durhaka kepada Allah. Yang ikut Nabi Nuh hanya berapa gelintir orang. Ya, was-samaa'a banaynaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan ini beda lagi kisah lagi ya. Jadi kaum Nabi Nuh ini kita tahu Nabi Nuh ini membuat kapal di tengah, bukan di tengah dekat danau atau laut, enggak jauh dari danau, jauh dari laut. Makanya orang-orang kaum Nabi Nuh juga mengatakan Nuh ini orang yang gila, orang yang sinting. Masa membuat kapal di jauh dari apa? Jauh dari laut, jauh dari sungai, jauh dari danau. Aneh kan? Ya, dia membuat kapal sendirian karena Allah perintahkan itu. Nah, akhirnya kaum Nabi Nuh ini saking durhaka kepada Allah, saking menghinanya Nabi Nuh, mereka itu buang air besar, buang air kecil di kapal yang udah jadi itu dibuat Nabi Nuh. Mereka menghina dengan buang air besar sampai itu kapal penuh dengan tai mereka, kotoran mereka. Kemudian Allah turunkan ya azab dengan penyakit gatal, penyakit macam-macam lah. Suatu saat ada orang lagi buang air besar, jatuh, dia lagi sakit gitu, sakit macam-macam. Aneh, setelah jatuh sembuh penyakitnya. Lalu diceritakanlah kepada orang-orang, semuanya pada sakit, pada macam-macam. Ya, akhirnya semua umatnya Nabi Nuh ini ngambil dengan baskom lah, dengan ember lah. Dia bawa kotoran yang dia buang sendiri. Karena obat yang sangat manjur itu hanya di kapal Nabi Nuh. Akhirnya sampai itu kapal yang tadi penuh dengan kotoran sampai ya, Pak, bersih Pak, karena dikorek-korek. Ya, sampai bersih, sampai habis, sampai bersih banget. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit mereka itu dari kotoran mereka sendiri. Itulah Allahu Akbar. Ya, sampai begitu ya. Ada yang berani pakai ember, pakai macam-macam. Padahal bau, nggak apa-apa, yang penting sembuh. Diolesin ke badan mereka. Astagfirullah. Itu kisahnya. Kemudian Allah turunkan banjir. Banjirnya jangankan manusia, jangankan rumah, gunung saja kelelep. Saking dahsyat itu banjir. Ya, mungkin lebih dahsyat daripada banjir bandangnya di Aceh, ya Pak ya. Yang itu juga luar biasa dahsyat ya kan. Kalau banjir air hanya 20% merusak. Kalau banjir bandang, waduh, ini bukan manusia, bukannya alam ini mah, karena kemaksiatan manusia itu sendiri. Ya gunung dihabisin, ya Allah. Nah itulah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hanya satu ayat aja ya. Hanya satu ayat. Nah sekarang kisah baru nih. Karena kalau sudah huruf ain, kalau kita baca Al-Quran huruf ain, berarti judul baru lagi. Judul baru lagi. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit, kami bangunkan langit dengan kekuasaan, dengan tangan Allah. Maksudnya kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit. Wa inna lamusi'un. Dan sungguh kami, Allah meluas-luaskan seluas-luasnya. Allah bangun langit tanpa tiang, atap tanpa tiang, tinggi, luas, dahsyat. Ya, biaidin, dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah. Ya, dengan seluas-luasnya. Artinya adalah ini langit Allah ciptakan tanpa tiang. Ya, tapi kok bisa gitu ya? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini, menjelaskan tentang bagaimana Allah bangun, Allah buat ciptaannya sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang langit. Ya, tentang langit. Ya, tentang langit, ya. Masya Allah. Nah, jadi langit ini tanpa tiang. Kalau ada tiangan namanya langit-langit. Ini kan langit-langit nih, ada tiangnya.
wal arda dan bumi, farosnaha kami hamparkan, ya kami hamparkan sehingga manusia bisa hidup, ya. Fani'mal mahidun, sebaik-baiknya hamparan. Nah, sebaik-baiknya hamparan sehingga manusia itu bisa hidup, penghuninya. Jadi planet-planet dari galaksi Bima Sakti, dari matahari ini, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu hanya bumi yang bisa ditempati manusia. Itulah Allah ciptakan seperti itu. Hanya bumi, makanya disebut mahidun, sebaik-baiknya tempat yang bisa menghamparkan. Ini yang paling layak dihuni oleh manusia, hanya bumi saja. Jadi kalau manusia tinggal di planet selain bumi, nggak bisa hidup, kecuali dengan bantuan-bantuan alat-alat khusus. Misalnya pernah mencoba di bulan saja itu nggak bisa hidup dengan aman, ya. Di sini kan ada oksigen, ada macam-macam kan, ya, sehingga bisa hidup manusia dengan mahidun, sebaik-baiknya. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian memahami, mengerti. Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit. Ada malam, ada siang. Ada matahari, ada bulan. Ada daratan, ada lautan. Ada terang, ada gelap. Ya, ada mati, ada hidup. Ada celaka, ada bahagia. Ada mukmin, ada kafir. Ada surga, ada neraka. Selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Ada jantan, ada betina, berpasang-pasangan. Allah ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan. Makanya kenapa inilah kita harus kembali. Maka wa min ayatihi kan. Kenapa Allah mulai tentang ciptaan Allah dalam surah Ar-Rum itu, wa min ayati an khalaqalakum min azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar mendapatkan kebahagiaan, sakinah, ya, mawaddah warahmah. Sakinah itu ketenangan dengan adanya berpasang-pasangan. Nggak mungkin ya laki-laki dengan laki-laki itu tenang, nggak mungkin. Mana ada kucing laki-laki dengan kucing laki-laki ya bahagia, ya, ternyata yang ada cuma berantem terus. Itu kucing. Harusnya manusia juga begitu kan, ya kan? Ini laki-laki dengan laki-laki, gimana ceritanya? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. La'allakum tazakkarun, agar kalian ingat, ya, ingat kepada Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ya, indahnya ini karena berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan semakin ingat Allah. Lalu apa kata Allah? Fafirru ilallah, berlarilah kalian. Arti berlari ini adalah raihlah pahala dengan taat kepada Allah. Inilakum minhu nazir mubin, sesungguhnya aku bagi kalian semua adalah sebagai nazir mubin, pemberi peringatan yang sangat jelas. Fafirru ilallah artinya berlindunglah kepada Allah, berpegang teguhlah kepada Allah, ya. Fafirru ilallah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala Allah. Teringat semalam saya mengkaji kitab Nasul Ibad di Majelis Ali Andong di Bojong Sari, itu membahas tentang ungkapan para waliullah, ya, ahli hikam, ba'dil hikam, ukama. Orang ahli hikmah itu mengungkapkan ada orang yang ma'rifat, ada orang yang juhud. Membedakan orang yang ma'rifat itu, dia itu tidak mengharapkan pahala dan surga. Mereka ini beribadah kepada Allah hanya yang dicari ridha Allah. Ingin berjumpa dengan Allah, ingin terbuka hijabnya, ya, penutup agar dia bisa ketemu dengan Allah, dengan zatnya Allah. Jadi mereka orang-orang yang ma'rifatullah melakukan ibadah itu bukan karena ingin pahala,
bukan karena ingin surga, tapi karena ingin melihat zatnya Allah, berjumpa dengan Allah. Beda dengan orang yang juhud. Orang yang juhud ini masih mengharapkan pahala dan surga. Ya, tetapi orang yang juhud ini dia memiliki dunia tapi tidak dimiliki dunia. Tangannya menguasai dunia, tapi hatinya tidak menguasai dunia. Hatinya hanya Allah. Ya, menguasai dunia tapi tidak dikuasai oleh dunia. Dunia di tangannya bukan di hatinya. Itu orang yang juhud. Tapi dia masih mengharapkan apa? Pahala. Dia beribadah masih mengejar pahala. Ini namanya juhud. Beda dengan ma'rifat. Jadi ini tingkatan iman kita itu semacam apa? Wali Allah itu bukan begitu. Kita ini ma'rifat atau juhud. Ya. Makanya ada ibadah muslim, ada ibadah mukmin, ada ibadah muttaqin kan. Kalau muslim itu dia beribadah baru sekedar kategorinya gugur kewajiban. Ya, artinya ibadahnya baru sekedarnya. Sholat, puasa, zakat, zikir, doa itu baru sekedarnya, baru muslim. Kalau mukmin sudah meningkat. Kalau mukmin ini ibadah sudah jadi kebutuhan. Dia butuh karena dia tahu hikmah manfaat dari ibadah. Butuh dengan sholat, butuh dengan puasa, butuh dengan zikir. Nah, kalau muttaqin lebih daripada butuh. Dia nikmat dengan ibadah. Ya, seperti Rasulullah SAW. Sholat malamnya itu lama, berdiri ruku sujudnya, bahkan sampai kakinya bengkak, saking nikmat rohaninya mengalahkan jasmaninya, kenikmatannya. Itulah namanya muttaqin. Makanya saya yakin di sini jamaah juga banyak yang kakinya bengkak, ya, habis tahajud, ya, bukan jatuh motor ya. Yang terakhir ayat 51, wala tajmallahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya kita jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Jangan menjadi Tuhan yang lain. Contohnya misalnya ada yang percaya dengan dukun, ada yang percaya dengan hal-hal yang menyekutukan Allah. Itu syirik namanya, dosa yang sangat besar. Makanya di sini dilarang. Jangan kalian menjadikan Tuhan yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Inilakum nazir mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah memberikan peringatan dari Allah. Ya, mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca 31 sampai 51 kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Pas waktu suruk bi barakati wa karamati al-Fatihah.